Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan tidak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus itu Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati tapi punya kepala dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin.
meninggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan, Kau ajari kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Sekali lagi kami boleh datang beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tetapi kami tahu dan mengerti Tuhan hadir mengurapi dan memberkati setiap kami. Terima kasih kami boleh memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan. Di minggu pertama ini kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala rahmat, anugerah, kebaikan, penyertaan-Mu yang ajaib. Berkati umat-Mu pagi hari ini, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini, biar firman Tuhan boleh menjadi rema untuk setiap kami, dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama katakan, amin. Haleluya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya tetap berdoa saudara semua dalam kondisi yang baik, dalam keadaan saudara, hati, tubuh, jiwa, rohmu terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Dan kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Jadi dengan kata lain, 1 bulan kita sudah lewati dengan penyertaan, dengan anugerah, dengan rahmat Tuhan. Dan hari ini kita kembali boleh mengawali di bulan ini dalam minggu yang pertama dengan ucapan syukur. Dan saya berdoa biar apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat buat saudara semua. Nah, mari Bapak Ibu saudara perhatikan dalam tema triwulan Juli, Agustus, dan September, kita mempunyai tema utama yaitu man atau a man, seorang dewasa, laki-laki dewasa. Bulan Juli kita sudah membahas mengenai bagaimana seorang laki-laki dewasa itu harus kuat, saudara ya. Dan bulan ini, di bulan Agustus, kita akan membahas tema mengenai seorang laki-laki dewasa yaitu mature, artinya dewasa, matang. Nah, menjadi dewasa, menjadi matang, dan menjadi sempurna. Nah, itu gambaran
yang akan dicapai bulan ini. Saya harap saudara mengikuti setiap sesi dalam 5 minggu ke depan. Di bulan Agustus ini kita ada 5 minggu. Kita ikuti sungguh-sungguh, perhatikan firman Tuhan, biar firman Tuhan akan memuatkan setiap kita, mengajarkan setiap kita untuk menjadi pria yang dewasa. Semakin matang, semakin mantap dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Saya bacakan dalam teks bahasa Inggris terjemahan Net Bible, saudara ya. Efesus 4 ayat 13 dikatakan begini. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, a mature person, attaining to the measure of Christ's full stature. Nah, saudara terjemahin sendiri aja nanti ya. Sama itu terjemahannya. Nah, menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi sempurna itu adalah sebuah proses dan progres. Jadi ada proses yang harus kita jalani, dan dalam proses itu akan terjadi progres-progres perbaikan, tingkatan-tingkatan kemajuan yang menuju pada kebaikan, saudara ya. Nah, saya coba mencari kata pengetahuan yang ditulis dalam Efesus yang tadi kita baca, dipakai kata epignosis. Pengetahuan dalam bahasa Yunaninya ditulis epignosis, yang diartikan berbicara mengenai pengetahuan tentang titik tertentu atau fokus tertentu ya, atau objek tertentu, yaitu bicara tentang persepsi, cara pandang, penegasan, pengenalan, dan intuisi. Nah, itu kata pengetahuan. Jadi di situ ada knowledge dalam bahasa Inggris yang tadi kita baca. Nah, sedangkan secara umum Efesus 4 ayat 13 yang kita baca menggiring kita kepada pengertian bahwa kedewasaan seseorang adalah saat ia memiliki iman dan pengetahuan mengenai Yesus Kristus. Oke, nah kita belajar bersama-sama ya. Jadi, saudara perhatikan, kedewasaan tidak berbicara mengenai usia, berapa tahun umurnya, berapa puluh tahun usia, tidak. Tetapi kedewasaan yang dimaksud dalam Efesus ini bicara mengenai pertumbuhan iman dan pengetahuan akan Kristus. Iman dan pengetahuan harus seimbang. Jadi, saudara perhatikan nih, iman dan pengetahuan harus seimbang. Sebab jika kita hanya bertumbuh dewasa di dalam iman saja, nah ini kan bicara tentang orang yang wah apa-apa dirohanikan, apa-apa diprofetikan. Nah itu dalam sebutan bahasa rohani itu kalau kita sebut seperti gini, itu menjadi Kristen yang flaky, saudara. Apa-apa dirohaniin, apa-apa dirohaniin. Kucing muntah di depan muka kita, wah kita langsung berkata, ini Tuhan bicara apa ini? Ya kan? Saudara lagi jalan kesandung di jalan, langsung kita berpikir, wah ini Tuhan mau bicara apa sama saya? Mobil ditabrak orang, langsung berkata, ada dosa apa dalam hidup saya? Saudara, kalau kita cuma hidup di dalam iman tanpa menambahkan pengetahuan dalam hidup kita, apa-apa segala sesuatu nanti kita rohanikan, saudara. Nah, ada teman-teman yang model seperti ini. Saya mau ajar saudara untuk relevan. Relevan itu arti gini, saudara. Ada bagian yang memang iman di dalam iman, tapi juga ada bagian bicara tentang pengetahuan. Jadi jangan cuma di iman saja saudara perdalam, tapi tidak mau tentang pengetahuan. Tidak mau belajar mengenai pengetahuan. Nah ini tidak tepat. Saya mau ajar saudara mengenai firman Tuhan kita bahas dalam Efesus 4 ayat 13 ini, saudara. Bagaimana iman itu membutuhkan pengetahuan. Nah kalau kita cuma bicara tentang iman, bertumbuh dalam iman saja, sebenarnya itu baik. Tapi kalau tidak ditambah pengetahuan, kita akan jadi orang Kristen yang flaky. Segala sesuatu kita rohanikan. Ada apa-apa kita rohanikan.
Nah ini kan jadi orang aneh saudara. Anda akan menjadi seperti orang tidak menginjak bumi. Sementara kita masih hidup di bumi, ada relevansi yang kita hadapi setiap hari dalam kejadian-kejadian hidup kita. Nah, jangan terlalu profetik dan terlalu rohani tanpa memperhatikan pengetahuan akan firman Tuhan. Ya kan, nah orang-orang seperti ini biasanya punya gaya tuh begini, Tuhan bicara sama saya. Luar biasa saudara ya. Lalu Tuhan berkata-kata kepada saya. Ini hati-hati, memakai nama Tuhan, hati-hati. Banyak orang sekarang menjual nama Tuhan. Dan anehnya banyak jemaat yang menyukai pelayanan yang model seperti ini. Kalau ada hamba Tuhan berkati, saya dapat pesan Tuhan buat kamu. Wah, itu menantikan sekali seperti gimana gitu saudara. Nah, perbaharui. Iman saudara harus bertumbuh, tetapi pengetahuanmu harus bertumbuh. Karena itu, ingat pesan Tuhan Yesus. Di akhir zaman akan banyak penyesat. Akan banyak nabi-nabi palsu. Yang cuma mengarahkan kita kepada perkara-perkara iman tanpa pengetahuan. Hati-hati saudara. Tetapi jika kita hanya bertumbuh secara pengetahuan saja, tidak dibarengi dengan pertumbuhan iman, maka kita akan jadi orang ateis. Segala sesuatu kita ukur dengan pikiran. Segala sesuatu kita ukur dengan knowledge. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Iman gak akan bisa masuk di situ saudara. Nah ini hati-hati. Karena itu Efesus 4 ayat 13 menyatakan, pertumbuhan kita dalam mengenal Yesus harus didasari dengan iman dan pengetahuan. Ya, jangan lupa ya, iman dan pengetahuan tidak bisa dipisah. Itu satu paket. Nah, karena itu kita akan belajar iman dan pengetahuan harus seimbang, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan iman dan pengetahuan tentang Kristus? Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pada saat ini. Oke, lihat yang pertama. Kita bicara tentang iman yang dewasa. Karena setiap orang Kristen diharapkan Anda bertumbuh dalam imanmu. Jangan jadi bayi rohani lagi. Ya kan, mature itu bicara tentang kematangan seorang pria yang dewasa. Nah, ini sekali lagi bukan bicara gender, tapi ini bicara sifat. Oke. Roma 10 ayat 17. Mari kita lihat. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah yang pertama, kalau saudara mau bertumbuh dalam imanmu, masuk dalam proses dan progres, maka iman itu harus mendengar firman. Ya kan? Iman itu akan timbul karena pendengaran kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, saya mau mengajak setiap saudara untuk bertumbuh dalam imanmu. Karena itu latihlah telinga kita. Latih telinga rohani kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, orang yang malas membaca firman Tuhan, orang yang malas mendengar firman Tuhan, saya berani pastikan imannya tidak akan bertumbuh. Karena Alkitab sudah jelas berkata, iman itu baru bertumbuh kalau dia mendengar firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan dan kita malas membaca firman Tuhan, dengar, iman kita tidak akan bertumbuh. Itu tidak bisa ditawar saudara. Jadi kalau iman mau bertumbuh, dengar firman Tuhan. Ya kan? Nah kalau saya kutip sedikit, kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, maka firman yang kita dengar jangan cuma firman-firman yang bicara tentang berkat, saudara. Tetapi kita juga supaya latih pendengaran kita untuk mendengar firman yang keras. Karena makanan keras itu untuk orang dewasa. Ya kan? Kita harus rela untuk mendengar firman. Bertobatlah. Kita harus rela mendengar firman Tuhan. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Kita harus dengar firman Tuhan yang keras bicara tentang didikan buat kita semua. Jangan selalu melulu yang tentang berkat. No. Baiklah saudara mendengar firman tentang berkat, tapi buka telingamu untuk firman Tuhan yang keras. Karena makanan keras itu untuk orang yang dewasa. Jadi, saudara perhatikan, kalau saudara mau iman yang dewasa, yang pertama, engkau harus membaca firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dengar baik-baik. Saya sudah berulang-ulang menyerukan kepada saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Kalau di tempat kita, di wadah kita ada grup GBA, Gerakan Baca Alkitab. Lapor di grup itu sebagai tanda Anda taat untuk melakukan itu.
Ya. Jadi sekali lagi saya himbau, bacalah firman Tuhan setiap hari supaya telinga rohanimu mendengar, telinga jasmanimu mendengar, dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan imanmu di hadapan Tuhan. Nah, bagian yang kedua dari iman yang dewasa adalah memiliki kehidupan doa. Matius 26 ayat 40 sampai 41 dikatakan begini. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, orang yang suka berdoa, yang memiliki kehidupan doa, dialah akan mengalami pertumbuhan, yaitu proses pertumbuhan menuju kepada progres, tahapan, tingkatan kepada kedewasaan. Sebab kenapa? Kalau orang yang terlatih berdoa, berarti dia memperhatikan kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Keintiman pribadinya dengan Tuhan, dia memperhatikan itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Yang saya maksud berdoa kepada Tuhan, tidak selalu saudara kunci pintu kamar, tidak keluar 1 jam, 2 jam, tidak. Dimanapun engkau ada, engkau bisa berdoa. Engkau bisa berkata-kata kepada Tuhan. Dan saya pastikan orang yang suka melakukan itu adalah orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia tidak kaku untuk bicara dengan Bapaknya di mana saja. Nah, saya ajak setiap saudara, berdoalah dimanapun kau ada. Jangan putus hubunganmu dengan Bapa. Nah, saya memperingati worship leader setiap kali. Jangan suka ngomong begini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lah, kalau saudara ngajak orang masuk hadirat Tuhan, berarti tadinya ada di mana? Ada di luar. Jangan keluar masuk hadirat Tuhan. Sekali kita ada dalam hadirat Tuhan, tetaplah engkau ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan saya motivasi saudara, bawalah dirimu lebih dalam lagi bersama Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari bersama-sama nyanyikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Latih diri kita untuk memiliki hubungan lebih erat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Secara khusus tuh masa-masa pandemi seperti ini, saudara, bahwa hidup saudara makin mengandalkan Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Karena manusia tidak bisa diandalkan, saudara tetap bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu perhatikan kehidupan doa saudara. Kehidupan doa bicara keintiman dengan Tuhan. Bawa hidupmu setiap hari di mana saja. Karena berdoa tidak harus di dalam kamar kunci pintu. Berdoa bisa saudara lakukan di mana saja. Dalam perjalanan, dalam pekerjaan, apapun. Engkau tetap ada dalam hadirat Tuhan. Engkau tetap punya akses untuk berbicara kepada Tuhan. Kalau dia Bapamu dan engkau anak, bicaralah sebagai anak kepada Bapa. Jadi memiliki iman dalam progres, bertumbuh dalam kedewasaan adalah memperhatikan bagaimana keintimanmu dengan Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu dan jangan keluar masuk hadirat. Tetaplah ada dalam hadirat.
bahkan lebih dalam. Cari kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah kuasa dalam doa, dalam pujian, dan penyembahan yang kita lakukan. Nah, rahasia iman bertumbuh menjadi dewasa adalah kehidupan yang mau belajar, ya, belajar untuk taat, untuk berdoa, untuk membaca dan mendengar, melakukan firman Tuhan, dan siap juga berani untuk menghadapi badai. Kalau dulu di sekolah minggu seringkali diajarkan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, saudara. Perhatikan iman saudara. Latih imanmu, dan biar mengalami progres pertumbuhan semakin meningkat dalam firman-Nya, dalam keintiman. Perhatikan baik-baik. Orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa artinya membaharui hubungan setiap hari dengan Tuhan, maka orang seperti itulah yang akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadi dewasa, menjadi matang, saudara? Maka yang kedua bicara tentang bertumbuh dalam pengetahuan akan Kristus. Kita lihat Efesus 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, mengenal Kristus bukan sekedar belajar tahu tentang Kristus, saudara, tetapi juga percaya akan apa yang saudara pelajari. Nah, itu iman lagi bekerja di dalamnya. Kata roh hikmat dan wahyu berarti kita harus berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara mau dewasa dalam pengetahuanmu kepada Kristus, maka tidak ada cara lain. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita, yang bisa mengajari kita segala sesuatu. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami mengenai Kristus Yesus Tuhan kita. Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Berapa banyak saudara mau mengenal Kristus lebih dalam lagi? Boleh angkat tangan? Nah, tidak ada cara lain. Kita butuh Roh Kudus untuk mengajar. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Ya. Nah, artinya setiap kita harus belajar lebih banyak lagi. Baik ilmu manusia, antropologi, maupun ilmu tentang Tuhan, yaitu teologi, ya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam sekolah teologi karena ingin menambah pengetahuan tentang Kristus. Kita bicara ilmu antropologi, ya bicara tentang ilmu tentang manusia. Siapa manusia? Apa manusia? Tujuannya apa manusia? Nah, kita juga belajar mengenai teologi, bicara tentang bagaimana kita mempelajari Tuhan, walaupun Tuhan itu sulit sekali untuk dipelajari. Kenapa? Alkitab berkata, begitu besar dan dahsyatnya Tuhan, masakan kita manusia dapat memahaminya? Tetapi paling tidak apa yang dipimpin oleh Roh Kudus itu diberikan buat kita, itu yang kita terima, saudara. Nah, karena itu tidak ada lain. Saudara harus belajar untuk memenuhi pengetahuan saudara. Dengan cara apa? Banyak belajar, saudara. Boleh baca buku, yang senang baca buku, saudara ya. Baca banyak buku. Di rumah saya ada banyak buku rohani. Saudara yang mau belajar, mau baca, mau tahu tentang kehidupan
kerohanian seperti apa, silakan datang. Boleh pilih sendiri saudara ya. Tapi kalau habis pinjam selesai pakai, balikin supaya bisa jadi berkat buat orang lain lagi saudara. Jangan sudah pinjam, saudara punya karunia melupakan. Nah kalau itu tidak boleh saudara ya. Itu harus dikembalikan supaya nanti ada yang lain juga bisa pinjam dan diberkati. Boleh datang saudara. Ya, banyak belajar. Sekarang zaman sudah modern saudara. Ada Mr. YouTube. Saudara bisa belajar dari YouTube banyak hal. Apa yang saudara pengen tahu, buka aja di YouTube, itu ada saudara. Belajar. Cuma hati-hati jangan sampai klik pengajaran sesat. Kalau saudara bingung, saudara boleh tanya saya, Pak ini sesat atau bukan? Mungkin saya bisa bantu saudara untuk bisa meluruskan. Jangan berhenti belajar. Terus belajar saudara. Roh Kudus akan menerangi hati kita pada waktu kita membaca firman-Nya dengan kerinduan ingin tahu, ingin belajar. Roh Kudus bisa tuntut kita dari ayat ke ayat yang lain untuk kita dapat mengerti dan menangkap siapa Kristus. Selain saudara baca buku-buku rohani, saudara lihat tayangan-tayangan di internet yang membangun iman saudara. Jangan berhenti untuk belajar. Ya kan? Orang bijak berkata, don't stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Nah, saudara, sedangkan wahyu, kata wahyu, itu menggunakan kata Yunani apokalipsis. Apokalipsis ini artinya adalah penyingkapan. Hal ini menunjuk kepada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Kejadian 18 ayat 17 dikatakan, pada waktu Tuhan mempunyai rencana untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat kepada Abraham. Lalu Tuhan berkata, Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tuhan ingat kepada Abraham, karena Abraham memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Abraham selalu meminta tuntunan Tuhan dan Tuhan tahu Abraham mengasihi Tuhan. Karena itu orang-orang seperti ini Tuhan tidak pernah membiarkan. Setiap kali Tuhan mau membuat satu rencana, Dia akan beritahu kepada hamba-hambanya. Lalu contoh yang lain, Petrus dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa Petrus mendapat penglihatan. Penglihatan apa saudara? Penglihatan satu tugas misi untuk Petrus supaya dia keluar untuk memberitakan firman Tuhan Injil Kerajaan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi saudara. Nah apa yang terjadi? Petrus tolak pertama. Karena orang Israel itu, orang Yahudi itu menolak makanan-makanan haram. Tetapi Tuhan katakan, apa yang kunyatakan halal, itu halal. Nah itu bicara tentang penyingkapan. Wahyu, pewahyuan, penglihatan saudara. Tuhan akan berbicara kepada hambanya secara khusus seperti itu. So, saudara bertumbuhlah dewasa dalam tuntunan Tuhan. Ya, dalam keintiman. Kalau kita mau bertumbuh dalam kedewasaan kita bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, bagian kedua ini bertumbuhlah dalam pengetahuan akan Kristus. Supaya saudara mengenal Kristus seperti apa. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Jadi orang Kristen yang aktif, yang selalu pengen tahu. Dan orang-orang seperti itu Tuhan akan berperkara. Dia akan memberitahukan kepada kita pewahyuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan penyingkapan oleh Tuhan. Secara khusus untuk gerejanya. Gereja ini butuh penyingkapan. Gereja ini butuh pewahyuan. Supaya kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Nah karena itu perhatikan hidup saudara. Kalau kau mau dewasa, mari tinggalkan daerah kekanak-kanakan saudara. Jangan seperti Kristen kanak-kanak lagi. Seorang pria dewasa adalah seorang sosok pria yang matang. Dalam keputusannya, dalam kehidupannya, dia tahu apa yang ada di depan yang harus dia lakukan. Dan saya ulang sekali lagi, jangan hanya saudara hidup dengan iman, tetapi tambahkan pengetahuan. Supaya iman dan pengetahuanmu seimbang. Dan kau berjalan. Engkau berjalan dengan Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, tetapi juga tambahkan pengetahuan dalam hidup kita.
Oke, sebagai orang dewasa memasuki bulan Agustus, jangan takut untuk memasuki bulan ini. Sebab di bulan ini kita tahu saudara, mungkin pandemi tidak berakhir untuk bulan ini. Tetapi itu yang membuat kita takut dan pusing karena kita punya Tuhan. Imanmu harus bertumbuh. Iman bertumbuh itu salah satu menghadapi badai, menghadapi ujian. Jadi kalau saudara menghadapi badai dan ujian, jangan mundur. Hadapi itu. Itu baru pria dewasa, saudara. Sebab pria yang dewasa, dia tidak mudah untuk berkata mundur. Dia akan maju terus. Apapun resiko di hadapan dia maju terus. Karena itu, kuatkan imanmu dalam proses terus progres dalam pertumbuhan semakin kuat dan penuhi diri kita dengan pengetahuan akan Kristus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya ingatkan sekali lagi, bertumbuhlah dalam proses pendewasaan saudara, sehingga progres pertumbuhan kerohanianmu semakin meningkat dari hari ke hari. Penuhi hidupmu dengan firman-Nya dan belajarlah akan pengenalan di mana Roh Kudus akan menolong kita, memberikan, menyingkapkan wahyu dan hikmat sehingga kita bisa mengerti siapa Yesus dalam hidup saudara. Jadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Dia. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang ingin hidupmu dewasa dalam Tuhan, mari angkat tanganmu sama-sama saya berdoa. Tuhan, ajari setiap kami untuk menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa dalam kematangan. Engkau yang menuntun, menyertai. Sehingga kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan, kami diajarkan oleh-Mu sendiri untuk mengenal Yesus Kristus dengan hikmat dan wahyu. Tuhan menolong setiap kami. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah melepaskan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kami, layakan setiap kami, sehingga waktu kami sehidangan dengan Tuhan, semakin kami disingkapkan dan tidak ada yang tersembunyi dari hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Sekiranya kami melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan. Dan biar kami dilayakkan di hadapan Tuhan dengan sehidangan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan setiap kami. Jika ada dosa yang kami simpan Tuhan, kami buang dalam nama Yesus. Tuhan menguduskan, melayakkan setiap kami. Dan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Waktu kami sehidangan dengan Tuhan, makan dan minum bersama dengan Tuhan, maka segala sakit penyakit dihapuskan. Segala kesulitan diubah Tuhan menjadi mujizat dalam hidup kami. Siapa yang kekurangan, dia akan kelimpahan di dalam Tuhan. Engkau sedang membutuhkan jawaban doa, Tuhan memberikan itu dalam kehidupanmu, dan Tuhan menjadi Allah yang menyertai, Jehovah Jireh dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Biar kami memperbarui hubungan kami dengan Tuhan. Kami memperbarui janji kami kepada Tuhan, bahwa kami hidup di hadapan-Mu dengan tulus hati.
Kami hidup di hadapan-Mu dengan kebenaran karena firman Tuhan yang mengajari setiap kami. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kami untuk menyambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara di hadapannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari siapkan roti saudara dan anggur saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus dengan pemahaman bahwa Allah yang kita sembah sudah menembus hidup saudara dan saya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yakni pada malam waktu Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Dan sesudah itu, Ia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, darah-Mu kuduskan, layakkan hidup kami. Kau tebus, Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sembuhkan segala sakit kami, Kau pulihkan kehidupan kami, Kau berikan kekuatan yang berharap kepadamu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sebab semuanya pasti mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biar kiranya darah Tuhan
tubuh dan darahnya yang diserahkan bagi kamu. Boleh setiap kita mendapatkan anugerah persekutuan di dalamnya, sehingga hidupmu adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Segala sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan. Segala kelemahan sudah ditanggung oleh Tuhan. Bahkan apa yang hilang Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Bertumbuhlah dewasa dalam iman dan dalam pengetahuan akan Kristus. Tuhan berkati saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biar saat ini kau menerima berkat daripada Tuhan. Memasuki bulan yang baru ini, di minggu pertama, sepanjang 5 minggu ke depan, engkau akan diberkati, disertai oleh Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah bisnis pekerjaanmu. Bahkan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan selalu ada anugerah Tuhan di dalamnya. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, berkat Tuhan tercurah berlimpah atas saudara. Haleluya. Amin.